Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahman lil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Ma ba'd. Ayahanda dan ibunda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, para pemuda, remaja, putri dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Sebelum saya memberikan tausiah, insyaallah tidak lebih dari 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit tolong diacungkan tangan ya, supaya kita ada kontrak waktu. Ya bagus ini karena ada batas waktunya. Karena biasanya balik itu kalau tidak dibatasi berputar-putar. Ibaratnya pesawat atau layang-layang terbang tidak tahu kapan berhentinya. Ya, jadi bagus ini ada ada frame waktu yang ditetapkan. Karena memang ada juga teman-teman balik itu ya biasa 10 kali bilang pada akhirnya atau yang terakhir, tapi biasa tidak terakhir begitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya bisa membatasi. Dan sebelum itu saya ingin kita memberikan hadiah Ummul Quran, bacaan surah Al-Fatihah kepada ayahanda, ibunda, para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah, ya mungkin juga zakat masjid kita ini, dan juga memberikan hidangan buka puasa ya bagi ibu-ibu, karena luar biasa pahala yang didapatkan orang yang memberikan buka puasa itu. Kata Rasul, pahalanya itu sama dengan memerdekakan satu budak ya, karena sekarang tidak ada lagi budak ya. Di hadis lain dikatakan pahalanya sama dengan orang yang makan atau yang berpuasa. Itu luar biasa. Makanya kita doakan, kita kirimkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, totoa sing sureng sarepatang sidang jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur ini Pak dan Ibu, kita ditakdirkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk menganut Islam atau memeluk Islam. Ya, Islam ini adalah dinullah, agama Allah Ta'ala. Islam ini dianut bukan hanya
umat-umat kita ini. Tapi umat terdahulu, bahkan semua nabi-nabi itu, mulai daripada Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sampai kepada Rasulullah SAW, itu semua agamanya adalah Islam. Ya. Nah, Allah telah menjamin agama ini sebagai agama yang paling diridhai, yang paling diterimanya. Bahkan dalam Al-Quran kita bisa baca di surah Ali Imran ayat 19, ya, Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya, maka bersyukurlah kita karena kakek yang melahirkan kita ini, bapak dan ibu Islam. Ya, Roneneta Islam. Neneknya nenekta itu Islam, neneknya nenekta dan neneknya nenekta itu semua Islam, sampai kepada nenekta Nabi Adam itu semua Islam. Sehingga kita alhamdulillah juga Islam, dan anak-anak kita bahkan kalau bisa sampai cucu-cucu kita tidak putus ini. Makanya kita harus jaga ini keislaman, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu mulisu di pamasemu, jangan kamu kembali kepada Rabbmu kalau kamu tidak dalam keadaan aslama yaslimu Islam, tidak dalam keadaan selamat. Nah, Allah yang menjamin ini agama sebagai agama keselamatan, agama kebahagiaan. It is way of life, jalan hidup kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan dan menuntun Islam ini sebagai din, sebagai agama, maka Allah itu kemudian memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Jadi ibaratnya kita memberi mobil, apakah itu Toyota, apakah itu Honda, CR-V ataupun Ras, Pajero, Alfa, semua itu kalau kita beli pasti ada petunjuknya. Ya, tidak mungkin kita beli mobil Toyota lalu petunjuknya mobil Honda. Nah, itu tidak mungkin. Nah, petunjuk yang Allah kirimkan sebagai rahmat ini, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Yang mana Allah menyebut Al-Quran itu sebagai huda. Ya, itulah salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan. Karena ada Al-Quran diturunkan di situ, dan itu bukan di bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Maka kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya. Di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa itu? Hudan linnas, menjadi hudan, petunjuk bagi manusia. Bahkan lebih spesifik lagi, hudan ini akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada orang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami, menghafalkan Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak tahu, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya, maka Al-Quran itu tidak menjadi hudan. Al-Quran itu tidak menjadi hudan. Nah, apalagi kalau ragu-ragu, ya, sekarang banyak Pak yang meragukan ini Al-Quran. Pandangan-pandangan orientalis yang mengatakan Al-Quran itu hanya buatan Muhammad saja, tulisan-tulisan, catatan-catatan tangan Muhammad saja, ya. Itu bukan di masa sekarang, masa dulu. Ketika Al-Quran ini turun,
ada seorang pembohong kelas kakap yang bernama Musailam al-Kazzab. Itu kemudian mengatakan, saya tidak percaya itu bahasanya Muhammad saja itu. Maka Allah menurunkan ayat, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Mereka ragu-ragu kok apabila kamu meragukan ini kitab suci Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba Muhammad, fa'atu bisuratin. Coba kamu buat satu surah saja, tidak usah sepotong ayat saja, sepotong ayat. Maka Musailamah pada saat itu membuat satu, kan orang Arab itu dikenal pada saat itu sastranya tinggi, ya, sastranya tinggi. Jadi dia buat perumpamaan Al-Quran itu yang dia sejajarkan dengan kata-kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat, tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Maka dia ambil bandingan al-fil. Al-fil gajah, mal-fil, tahukah kamu apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dan tahukah kamu apakah itu gajah? Secara logika kita bisa menganalisis bahwa antara Al-Qari'ah dengan Al-Fil itu jauh sekali, Pak. Kalau mau dibandingkan, mau disandingkan. Ya, Allah bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah tidak mampu menjawab. Maka Allah sendiri yang menjawab. Tapi kalau Al-Fil gajah, siapapun bisa mendefinisikan tentang gajah. Ya, orang buta saja bisa mendefinisikan tentang gajah. Walaupun mungkin berbeda pandangannya. Mungkin kalau orang buta pertama akan mengatakan, oh, gajah itu panjang. Nah, kebetulan yang dia pegang itu adalah itu belalai. Ya. Orang buta juga mengatakan, gajah itu lebar. Lebar, kebetulan yang dipegang itu adalah telinganya. Ya. Lalu kemudian yang orang buta ketiga tidak, gajah itu memang panjang karena yang dipegang adalah ekornya. Itu bisa didefinisikan itu gajah. Tapi kalau Al-Qari'ah itu susah. Hari kiamat tidak ada yang bisa menentukan. Rasul saja tidak mampu untuk menjawab tentang hari kiamat. Maka inilah Al-Quran, Bapak dan Ibu, itu menjadi hudan. Dan sesungguhnya semua nabi-nabi Allah itu ada hudanya. Ada hudanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau Nabi Ibrahim, hudanya itu disebut dengan suhufi Ibrahim. Suhu. Kalau Nabi Musa itu hudanya itu adalah At-Taurat. Kalau Nabi Daud itu hudanya adalah Zabur. Kalau Nabi Isa itu hudanya adalah Injil. Nah, disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi begitu Al-Quran datang, begitu Al-Quran turun, maka Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Makanya semua nama-nama kitab dan ajaran-ajaran kitab itu ada di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa Rasul dikatakan sebagai Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup dari seluruh nabi, karena dia ada yang menyempurnakan ajaran-ajaran daripada nabi-nabi yang ada sebelumnya itu. Nah, itu Al-Quran. Menjadi apa? Menjadi rahmat dan obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini menjadi pakura. Jadi bagaimana maknanya Al-Quran itu menjadi pakura, Pak Balen? Ya, khususnya obat-obat jiwa. Jadi nareko masuk sosok kita hati tak kurang-kurang tenang begitu. Ya, nggak usah kemana-mana. Ya, nggak usah kemana-mana. Ambil saja air wudhu, lalu tegakkan salat 2 rakaat,
Ya, lalu kemudian baca Al-Quran itu dengan tertib, dengan baik, dengan apa? Insya Allah akan menjadi Al-Quran. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Karena janji Allah ketika kamu membaca Al-Quran dan zikir-zikirnya itu, ya tentu Al-Quran adalah zikir. Az-zikra, makanya disebut Al-Quran juga itu adalah az-zikra. Maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, ada 5 sebenarnya itu petunjuk Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kalau ini terimplementasi, ada 5 karakter kecerdasan yang kemudian Al-Quran itu menjadi cahaya. Nah, makanya menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, Al-Quran itu ibarat intan berlian, ya, yang memancarkan kilaunya, kemilaunya ke seluruh sudut-sudut dan relung-relung kehidupan. Jadi kira-kira dek gaga tasampa dan dek gaga rilalan tak kurangi. Engkau mana tuh? Mamula makin rota, lentuk motor tak mati. Al-Quran menjelaskan. Mulai daripada kita dilahirkan oleh Allah, sampai berapa lama kita di dunia ini, sampai kemudian kita kembali kepada Allah, sampai menghadap Allah, sampai dibangkitkan nanti, engkau mana tuh? Semua dibahas dalam Al-Quran. Maka kecerdasan yang pertama dibangun oleh Al-Quran, Bapak dan Ibu, itulah disebut dengan spiritual quotient. Ari Ginanjar mengatakan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini, makna daripada kecerdasan spiritual itu bahwa mampu memaknai seluruh dimensi Islam di dalam, atau dimensi Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Apa antara lain ukurannya? Adalah tekun iman dan takwa. Makanya hampir seluruh tujuan ibadah yang kita lakukan Bapak dan Ibu ini adalah takwa. La'allakum tattaqun. Semua itu yang kita lakukan. Nah, jadi pertama itu akidah. Tanpa di sini tempat. Nah, itu kecerdasan spiritual yang dibangun oleh Al-Quran, meminta kita untuk memperbaiki tauhid kita. Bagaimana maksudnya itu memperbaiki tauhid? Yaitu tadi iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah saya menyembah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ingat, masih banyak manusia muslim nasomba makai Allah Ta'ala tapi mempercayai juga dukun-dukun, paranormal, melok isugi, dan melok majama, melok ande teaejo, ya kan? Ada begitu. Dia hanya mau berangan-angan, bermimpi, berbilang ke satu tempat, ada katanya mohon maaf di daerah Pangkep itu, ada tempatnya di situ untuk kita kaya coba. Ya, kalau dia tidak dapat ilmunya bisa menjadi P4. Apa itu P4? Menjadi pokok, parakan, ya, Batiro Kanja, Payakuyahu. Nah, itu pergi di tanah suci, dia tidak pergi ibadah, bikin gunting itu kain kiswa. Coba Pak, kain kiswa. Untuk apa itu digunting? Ustaz, apa sangka buku kalau ini diambil digantung di depan toko? Sama itu banyaknya nanti yang datang masuk di toko tak dengan yang datang di mana? Gimana ambil? Ada lagi yang lucu itu, kain belnya mesti diharap begitu nak gunting. Apa tuh situ kau gunting-gunting kain bel, bilang ada kau pesan nak guru. Bilang kalau gunting itu kain bel, kasar rezeki itu nanti itu. Saya bilang sekarang telepon dulu, telepon ini dulu, ini rezeki nak satu masuk atau satu keluar. Jadi rusak. Ada seorang yang ke paranormal. Dia bilang, Pak Dukun, coba lihat saya punya anak bagaimana masa depannya. Pak Dukun mengatakan, kalau saya ini anakmu 10 tahun yang akan datang ini meninggal. Ngapain meninggal? Dan meninggalnya itu dimakan buaya. Jadi dia jadi kalau naik tinggal di gunung, jangan tinggal di sungai, tinggalkan itu sungai. Jadi dia naik di gunung tinggal.
10 tahun kemudian mati betul anaknya. Wih, tapi Pak, ada tadi tuh Pak Tukul, dia bilang Pak Tukul betul kita bilang. Anakku itu meninggal. Dia bilang, aku bilang apa? Tidak pernah Malaysia itu saya. Tapi anakku tidak meninggal di makam buaya. Kita bilang di makam buaya. Bilang tunggu dulu, mati karena apa? Bilang itu saya mencampur, aku itu campur ke belakang. Tidak tahu, bilang ada anakku di belakang. Tapi colok ke kepala. Nah, tunggu dulu, itu merek cangkulmu apa mereknya? Dibilang krokodil. Oh, bahasa Inggris itu krokodil, bahasa Indonesia buaya. Nah, kalau saya sudah bilang buaya, buaya, tanpa matoto. Nah, ini namanya menggadaikan kita punya tauhid ke sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Qur'an turun di Mekah, itu yang diobati. Bagaimana itu di Mekah? Luar biasa kemusyrikan di situ. Makanya itu Al-Quran itu Bapak tidak turun di Baitullah, tidak turun di Ka'bah. Coba bayangkan, coba kita pikir, Yoni, kenapa tidak turun di Ka'bah? Kenapa di gua? Kan ada itu protes. Tidak salah seorang pendeta dia bilang, kenapa itu Al-Quran orang Muslim tidak turun di Mekah? Kenapa di gua? Bukankah gua itu tempat yang gelap apa dan semacamnya? Oh, dia tidak tahu. Kalau gua itu sudah disterilkan oleh Allah 40 hari Rasulullah di situ berharap turun ayat di situ. Kenapa rahasianya tidak turun di Ka'bah? Karena bergelantungan di Ka'bah itu sesembahan Lata dan Uzza. Dan ingat pada itu Al-Quran tidak akan mungkin turun di rumah yang ada kemusyrikan di dalamnya. Jadi kalau ada kemusyrikan jauh Al-Quran, jauh bercahaya. Yang ini yang pertama, implementasi kecerdasan spiritual budaya itu membangun kekuatan tauhid kita. 13 semester mata kuliahnya nanti hanya masalah tauhid saja. Nanti pindah di Madinah baru mengajarkan ibadah, baru mengajarkan akhlak. Ya kan? Nah, yang kedua, apa yang dibangun oleh Al-Quran budaya ini adalah kecerdasan intelektual. Intellectual quotient, IQ, ada SQ, ada EQ, ada IQ. Nah, itu kalau kita baca spiritual quotientnya hari ini nanti kan 561 atau 165. Nah, itu kita baca di situ 165. 1 itu Allah, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Ya kan? Nah, kecerdasan intelektual yang diharapkan oleh Al-Quran ini adalah Allah menyuruh kita untuk membaca. Makanya Al-Quran itu turun pertama ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Diperintah kita untuk membaca. Tanpa sekolah anak ibu, tanpa belajar janata. Kalau perlu S1, S2, S3 sampai S3 kalau perlu. Ya. Ini ilmu Pak. Kalau ilmu itu dia yang jaga kita. Kalau harta kita yang jaga dia. Ilmu itu semakin diamalkan semakin bertambah. Kalau harta semakin dibagikan semakin berkurang. Dalam konteks bukan zakat ya. Kalau zakat ya konteksnya husnin amwalihim sadaqah tutahhirihim wa tuzakkihim biha. Nah, zakat kalau semakin diberikan, semakin bertambah berkahnya. Ini dalam konteks. Nah, ini ilmu anak-anakku long life education. Belajar sepanjang hidup kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Ya, jangan berhenti belajar. Itu perintah. Man arada dunia, siapa yang mau bahagia dunianya, fa'alaihi bil ilmi, berilmu. Wa man arada bil akhirah, siapa mau bahagia akhiratnya dengan ilmu. Wa man arada siapa yang mau bahagia dua-duanya, dunia dan akhiratnya dengan ilmu. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu buta. Ya, jadi ilmu tanpa agama, ilmu tanpa agama itu buta. Agama tanpa ilmu itu lumpuh. Maka harus ada balance kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Jangan hanya kita mengandalkan akal, rasio, logika, lalu kemudian
meninggalkan ruh qalb kita yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Kita mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ulul albab ini. Yang penting bagaimana Al-Quran itu kita bisa bumikan, kita baca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, mari kita pelajari Al-Quran, mari kita hafalkan Al-Quran, mari kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran menjadi kuda di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup sekian, pas waktunya, ya Pak Somad berliterasi cukup sekian dan terima kasih. Ya, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.